Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Ketemu lagi dengan saya Papa Hit yang makin hit, yang makin oke, yang makin hit sejagat YouTubers Indonesia. Salam santuy dari Papa. Oke guys, pada hari ini saya akan podcast bersama teteh saya yang paling cantik, yang baik hati dan suka menolong. Dia adalah salah satu sosok wanita yang super kuat, super hebat, pokoknya super di segala-galanya guys. Ada cerita senang, ada cerita pilu dari beliau. Kita perkenalkan, dia adalah sosok teteh Ana. Dia itu sebagai teteh saya lah, teteh papa ya. Ayo, assalamualaikum Teh Ana. Ya, waalaikumsalam. Oke, Teh Ana, pertama kali berkarir ini di usaha sudah berapa lama dari awalnya? Saya usaha dari awal ya, dari kecil-kecilan. Sambil saya berumah tangga, saya awalnya buka toko kecil di rumah, warung ya, warung kelontongan, dan sampai menjadi agen, punya karyawan 3 ya. Ternyata tidak puas di situ aja, karena mungkin bakat saya emang bakat di bisnis ya. Bakat di bisnis. Setelah itu saya berkembang dan akhirnya saya memutuskan untuk buka kafe di Bali ya, di sampingnya kafe Sakis, pantai Kedonganan ya, pasar ikan daerah situ kan ada yang pinggir jalan itu kan, pinggir pantai. Nah setelah itu anak-anak hanya dibesarkan, 2 anak saya laki-laki yang ganteng-ganteng ya, sekarang udah pada dewasa, dan anak-anak saya itu sesosok yang termasuk mandiri ya, karena sering ditinggalin, kuat anak saya itu ya. Setelah itu suami pun ya, beliau bekerja dulu sebagai pegawai negeri ya. Jadi kami sudah tidak asing lagi, berpisah, bertemu, berkumpul, dan anak pun ibaratnya besarnya dengan asisten rumah tangga ya, dari bayi sampai ini ya, paling kita berkumpul di hari-hari libur aja. Setelah itu saya berusaha keras, sampai ngerasain ya, alhamdulillah dari Allah hidup di atas gitu ya. Oke guys, Teh Ana ini adalah 1000 dari 1 orang yang menderita divonis penyakit kanker, benar ya Teh? Iya, kanker. Itu stadium 2. Ganas Ya, kanker ganas. Malignan ya bahasa Sundanya ya. Bahasa Inggrisnya. Teh, awal tahu teteh divonis penyakit kanker itu gimana Teh? Awalnya setelah saya merasa terpuruk di suatu bisnis usaha, benar-benar saya jatuh dari atas ke bawah, saya hampir putus asa, dan saya waktu itu sempat merantau ya, bekerja merantau, ternyata merantau juga saya tidak berhasil. Saya balik lagi ke Jakarta, balik ke rumah. Setelah itu saya break di rumah sekitar 2 tahun ya, saya tinggal di rumah, berkumpul bersama anak dengan hidup yang sederhana, pas-pasan, back to basic ya. Nah setelah itu saya berpikir, saya nggak bisa begini, saya harus berjuang lagi, bekerja keras. Setelah itu saya merantau ke Jakarta Selatan. Itu guys, jadi yang ini wanita yang super kuat yang tadi saya bilang. Yang tadi saya bilang ada cerita suka dan ada dukanya. Setelah itu Teh gimana Teh? Teteh menghadapi setelah itu saya ke Jakarta Selatan merantau. Nah saya dari nol, kebetulan saya waktu itu lagi berkiprah kerja di kontraktor ya, sebagai supplier ya, supplier material. Oke, saya dari nol lagi, saya di sini di Jakarta Selatan. Dengan tiba-tiba dengan gejala penyakit itu, saya jujur tidak ada merasakan hal apapun sebelumnya. Oh, Teteh nggak merasakan sakit atau keluhan nggak sama sekali ya? Nggak sama sekali. Itu guys, dengerin guys. Saya nggak sakit. Cuma setelah tahu kalau saya ini kanker dan check up awalnya ke rumah sakit Angkatan Laut ya. Angkatan Laut. Diperiksa di sana. Ternyata gejala-gejala yang dia sebutkan itu, oh iya benar, saya merasakan itu. Jadi saya itu kadang-kadang meriang, panas tinggi tiba-tiba, terus batuk yang nggak berkesudahan. Batuk itu kan minimal kalau ke dokter itu 3 kali kita minum aja udah reda semahal apapun ya. Ini enggak,
nunggu lagi. Kadang sakit ke sini lari ke pinggang, terus lari ke kanan gitu ke sebelah sini, merasakan hal-hal yang nggak enak. Ada juga tanda-tandanya. Kalau udah ini kayak kalau kita habis netein bayi ya, wanita itu netein bayi, tiba-tiba kok kayak kalau air tete penuh, kalau nggak ditetein ke anak kan suka gitu sakit, rasa sakit. Tiba-tiba rasa gitu ada, tiba-tiba datangnya, hilang lagi, ini lagi. Akhirnya saya coba dengan gejala itu ya, saya urut, ternyata nggak sembuh. Saya minum jamu, ternyata nggak sembuh. Ini apa sih sebenarnya? Dan ini kalau saya bilang ini apa, petunjuk Tuhan dan mujizat Tuhan. Awal pertama ketahuan itu, ini termasuk mistis bagi saya. Karena tiba-tiba saya habis sholat malam, keadaan sholat malam, dan saya waktu itu habis ngaji tengah malam, tiba-tiba saya tidur. Katanya kan kalau habis berdoa, kalau tidur itu mimpi langsung dari Allah, dari malaikat gitu. Tiba-tiba besoknya itu hari Jumat, saya mandi itu hari Jumat. Hari Jumat katanya coba periksa di mimpi ya, coba periksa ada apa. Nah hari Jumatnya rambut saya panjang segini. Tiba-tiba saya datang ke Joni Andrian ya, langganan Mas Joko ya. Mas Joko tolong potongin rambut saya. Kenapa ini sepanjang ini? Nggak mungkin lah saya motong, katanya gitu. Sedang nggak Mas Joko, saya kayak pengen dipotong di rambut. Setelah dipotong saya pulang lagi. Setelah pulang saya mandi, tiba-tiba saya ngeraba ini. Padahal tiap hari itu biasa kalau perempuan tuh murut-murut sebelum mandi, tiba-tiba ada benjolan gitu. Ini apa? Kalau ditekan ke bawah itu kecilnya tuh segede biji sirsak ya. Tapi kalau beginiin setelur puyuh. Serem. Nah udah gitu saya tiba-tiba saya rasa takut, saya nangis, dan saya bilang kok teman-teman terdekat, ke keluarga nelfon. Setelah itu saya langsung periksa ke AL. Pas ke AL langsung diperiksa semua. Ini lengket nggak, nempel nggak? Iya. Kalau begini nggak nempel ke kulit sebelah sini ada. Akhirnya setelah dinyatakan itu benjolan, keluarga memutuskan untuk dipindahin ke Gatot Subroto. Nah emang khusus ya, jatah saya itu emang Gatot Subroto dari dulu ya, semenjak nikah, karena beliau kan kerjanya di pegawai negeri instalasi TNI ya. Nah habis itu saya diperiksa di sana. Setelah diperiksa, saya dengan hebatnya, kalau saya ini tidak apa-apa, besok saya mau pengajian di Kilas Kuning, saya bilang gitu. Ternyata mungkin saya nggak tahu kalau itu kanker stadium 2 malignan. Begitu saya Google di translator Google, ternyata saya kanker. Di situ saya merasakan dunia. Teteh sempat drop nggak pas tahu teteh kanker? Bukan dropnya ya, awal-awal mungkin semua penderita kanker pasti merasakan hal yang sama ya. Terus saya nangis lah, saya harus gimana, tapi saya nggak begitu aja, karena saya punya prinsip dalam hati. Ini pemberian Allah. Allah itu punya tujuan yang tidak kita ketahui, tujuan Allah. Yang pasti tujuan Allah itu pasti maha baik ya kan. Nah, kalau saya prinsip dalam hati. Ternyata setelah diperiksa di sana, dipanggil sama dokter yang benar-benar dokter ahli bedah, dan beliau itu udah terkenal ya, masa kerjanya udah lama lah. Dia ngasih keputusan. Saya berdatang bersama ayah anaknya ke sana konsultasi, ini mau gimana. Katanya kalau dicowok ini begini, resikonya kalau ini begini. Pilihan antara dua. Tapi saya namanya perempuan, apalagi sebelumnya saya itu orang yang benar-benar senang perawatan ya, modis gimana, ada agak keberatan. Terus saya berpikir kadang, wah saya nggak bisa berkarir lagi, saya nggak bisa ini, ada pikiran di situ. Terus katanya kalau kanker itu kalau hidup sekalian, mati sekalian. Tapi dokter ngasih jalan keluar nggak, misalnya
di scan apa di laser aja gitu. Enggak, Di apa? ada dokter bilang kan diperiksa dari awal semua. Keputusannya ini mau gimana. Jadi jalan kedua mau dicoba, kalau dicoba nanti nunggu lagi. Dicok itu dibuang aja. Kan masih ada teteknya gitu. Apa mau dihabisin? Gitu. Ternyata saya bilang entar dulu ya kasih kesempatan saya pulang mau ke rumah gimana. Tapi sambil gitu saya tetap dibawa istighfar, gitu, dibawa berdoa lah ya. Berdoa kalau emang ini kehendak Allah gimana. Saya manggil Habib itu buat ngerti ya. Dibacain setelah itu baru saya langsung oke ya Allah, kalau emang ini kehendakmu aku terima, dan kalau boleh aku memohon panjangkanlah umurku walaupun aku harus tidak ada kata ibu. Hanya udah beli sama anak-anak, habis itu kita memutuskan untuk dibuang dan langsung 12 jam ya. Subhanallah. Menurut dokter ini kanker itu kanker payudara ya, maaf ya Teh ya. Disebabkan awal-awalnya dari apa sih Teh? Misalnya dari makanan atau dari perilaku hidup atau gaya hidup ya, perilaku gaya hidup atau makan makanan kayak junk food, rokok. Itu kata dokter awalnya mulanya gimana Teh? Bisa kalau tenang itu gitu. Kalau masalah ini ke satu ya, kita kembali ke agama, yaitu semua penyakit kan rencana Allah ya. Ibarat hidup dan mati, kelahiran ya kan. Nah terus kalau keterangan untuk dari dokter ya, dan saya juga tentunya banyak tanya, banyak sharing ya. Saya juga banyak sekali teman-teman saya dokter ya. Saya sharing pada beliau. Ternyata itu disebabkan satu dari faktor keturunan ya. Dia ada kebetulan saya juga ada kakak saya sendiri emang sama karena lingkungan. Cuma mungkin kakak saya dicowok doang gitu ya. Tapi masih ada katanya Teh? Ada di sini kesalahan gitu. Nah faktor keduanya mungkin kita dari makanan. Kayak junk food kayak dokter. Iya bisa jadi. Minuman kayak Coca-Cola, Sprite. Iya, itu juga ngaruh dari yang bersoda lah ya. Yang bersoda. Saya juga suka kok. Dulu masih muda nih kali ya Teh. Dulu masih muda senang ya Teh. Fanta gitu kayak gitu. Itu saya suka gitu. Lagi pula kan ibaratnya teman-teman saya tergolong yang teman-teman kuliah orang-orang ini semua gaul semua ya. Anak gaul semua di zamannya. Zaman karena udah zaman milenial Teh. Iya. Di zamannya gitu kan. Sering ngumpul-ngumpul gimana wajar dong, kita ibaratnya pembisnis ya dulu ya. Nah terus bisa dikatakan dari pola hidup ya. Pola hidup. Kalau untuk kebersihan, Teteh kan orangnya apik ya. Apik, bersih. Saya nggak bisa kotor orangnya. Gizian saya. Iya benar. Walaupun saya dari kampung, tapi saya bersih oke gitu kan. Nah terus dari tidur tidak teratur juga bisa. Oh tidur menjabat bisa juga. Tandain kalau orang sering melek malam, kebanyakan melek malam, ibaratnya kayak bahasa dokternya insomnia ya. Susah tidur gitu kan. Nah, tandain kalau batuknya nggak berhenti. Nah, itu udah faktor gejala juga. Itu untuk kaum wanita ya? Iya, kaum wanita. Terus bisa jadi juga dari kita terlalu sibuk, banyak berpikir, stres, bisa juga. Ya kan, ya namanya saya berusaha hidup gitu, banyak tekanan pikiran biasa ya namanya orang pembisnis ya. Nah dari itu juga faktor itu juga menunjang. Cuma kiat yang paling bagus itu adalah kalau yang Teteh, kalau mungkin waktu bisa dibalikin ke belakang bisa, oh berarti saya itu dulu tuh begini. Olahraga, harus banyak minum air putih, jangan kebanyakan makan konsumsi daging. Apalagi rokok yang berasap gitu, mau sate mau apa, emang bener, emang hidup yang itu 4 sehat 5 sempurna. Betul. Kalau dari biasanya ada tukang nasi uduk nanti nih, nasi uduk yang pinggir jalan tuh yang minyaknya hitam banget tuh, itu sebenarnya nggak bagus juga ya? Ya itu sebenarnya nggak bagus, tapi kalau konsumsi sekali nggak masalah. Cuma kalau emang ya kita makan kayak nggak usah yang tempat jorok-jorok, tempat steril pun kalau emang makanan itu berlemak
udah pastilah mengandung penyakit minyak itu. Cuma kan kalau kita makannya cuma sekali terus minumnya pakai air jus jeruk ya anget, otomatis lemak turun kan gitu kan. Oke, Teh. Satu lagi pertanyaan Teh. Teh, apa sih Teh maksudnya bisa kuat gitu untuk kanker ini bisa semangat hidupnya ada gitu loh. Maksudnya bisa semangat hidup, bisa bertahan gitu loh. Gimana Teh? Kalau semangat hidup ada, karena gini ya, kita memikirkan kita satu, kita patokan ke anak. Saya kan udah usia sekarang ya, udah 44 ya. Penyemangat hidup ya Teh ya? Jadi saya gini, kanker. saya pengen anak saya itu sampai menikah, punya cucu gitu. Nah itu yang bikin saya semangat, pengen nyaksiin anak-anak seperti itu ya. Terus keduanya, mungkin ibu udah tua ya. Ibaratnya saya pengen dong ngebahagiain ibu. Bapak udah tua, saya juga pengen ngebahagiain bapak. Jadi semangat itu karena saya juga lahir dari keluarga orang nggak ada, dari kampung gitu. Otomatis saya ke Jakarta ini pengen merubah nasib. Ibaratnya yang tadinya kita nggak mau ke sekolah, udah saya mau ke Jakarta, mau bekerja, mau kuliah, saya harus jadi wanita karir, semua ternyata sama Allah dikabul gitu kan. Nah cuma endingnya begini, saya sadarnya satu mungkin kita selama ini kita nggak tahu kan kesalahan kita kepada Allah ya. Mungkin kamu kurang gini, nggak tahu kurang gini. Kita menyadari semuanya. Satu kalau baik agama. Di sisi lain, kamu tuh merangkul aku. Udah jangan ini duniawi. Dekatlah dengan aku. Ya. Itu peringatan juga. Allah di sisi lain juga saya hikmahnya kalau melihat di YouTube ahli-ahli agama, ustaz-ustaz saya sering baca, orang sakit itu emang diperhatikan Allah, disayang Allah. Diberi sakit itu gitu. Berarti sehat tidak menjamin tidak sayang Allah. Iya, tidak menjamin. Iya, sehat disayang Allah. Tapi saya melihat ini wanita yang kuat, pasti berarti wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang sabar juga. Teh, kasih dong Teh motivasi buat teman-teman yang sekarang ini lagi melawan kankernya. Sel kanker ya, yang divonis kanker, kasih semangat mereka untuk berjuang melawan kankernya Teh. Iya, untuk teman-teman seluruh Indonesia, bahkan seluruh internasional, baik yang di luar negeri, mau di Jerman, di Belgia, dimanapun berada ya. Untuk khusus wanita ya? Untuk khusus wanita, tapi laki-laki juga ada. Jadi untuk semua yang penderita kanker, saya cuma mengajak, tolong jangan kecil hati, jangan merasa dunia itu sempit, jangan merasa ntar saya tidak dicintai lagi sama laki-laki. Enggak, kan kebanyakan begitu. Betul. Tidak ada laki-laki yang mencintai kita. Kita harus yakin sama Allah, sama Tuhan lah ya. Kalau kita sama Allah, kalau masalah jodoh semua nggak tergantung kanker. Kalau emang udah jodohnya, walaupun kanker, ada aja orang mencintai gitu. Bagi orang yang muda-muda ya, yang belum menikah ya, jadi nggak usah merasa kecil hati. Karena namanya kanker itu bilangnya kan ganas, kematian tuh angka bahaya. Angka paling bahaya. Angka paling bahaya. Ya, namanya kematian bukan karena kanker aja. Sekarang itu kecelakaannya itu bisa mati ya kan. Apapun bisa mati. Jadi semua kita serahin sama Allah. Dan kita semangat bahwa hidup itu indah loh kalau kita bikin indah. Bikin happy, bikin indah, dan kita harus punya tujuan. Kalau kita punya ibu, punya bapak, kalau masih muda ingin menikah misalkan, pikirkanlah itu masa depan harus semangat, nggak boleh putus asa. Bukan saya aja, kita nggak sendiri kok, banyak seantero dunia ini yang mengalami kanker. Saya masih semangat sekarang, saya catering, ada pesanan apa saya kerjain, bikin kue di online apa segala macam saya pegang, termasuk ada bisnis apa, informasi proyek apa. Ayo saya supply, saya semangat, tetap semangat. Oke guys, jadi untuk kalian yang menderita kanker payudara ataupun kanker apapun, khususnya untuk laki-laki dan perempuan, tetap semangat hidup, harus
memiliki semangat hidup ya yang sangat tinggi gitu loh untuk Hidup memperjuangkan itu indah. hidup itu indah. Pesan dari Teteh, pesan untuk teman-teman apa Teh? Pesan hidup itu indah. Hidup itu indah dan life is short. Jadi jangan disia-siakan. Berbuatlah dan berkarya yang terbaik. Dan kita tetap harus menjalankan kejujuran dalam hidup. Itu aja udah. Oke teman-teman, itulah sedikit cerita dari teteh saya yang memiliki, yang divonis penyakit kanker. Itu teman-teman tetap waspada, jaga kesehatan kalian semua. Terakhir dari Papa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.